حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Nabi SAW mencontohkan bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketabahan beliau. Bayangkan di perang Uhud, paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Asadullah, singanya Allah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan hanya meninggal begitu saja, bahkan setelah ditombak perutnya dibelah, jantungnya dicabik-cabik. Begitu sedihnya Rasulullah SAW, sempat beliau bersumpah beliau akan balas dendam, akan berbuat hal yang sama kepada orang yang berbuat kepada pamannya Rasulullah. Tapi Allah mengatakan, "Wasbir, wa ma sabruka illa billah." Tidaklah kesabaranmu itu melainkan adalah pertolongan dari Allah. Diperintahkan untuk bersabar Nabi SAW. Begitu sedihnya beliau berteriak, "Wa karba, wa Hamzah, wa mufarrijal kurab." Nabi berteriak, "Ya Allah yang menghilangkan daripada segala kegelisahan, wahai Hamzah, pamanku," kata Rasul. Sedih Nabi SAW. Bahkan beliau salat, mensolatkan orang yang syahid ketika perang Uhud 70 orang. Setiap orang disolatkan satu persatu oleh Rasulullah. Hamzah mayatnya tidak dipindahkan. Orang kedua Hamzah masih di situ. Orang ketiga Hamzah masih di situ. Orang kelima Hamzah masih. Orang ke-10 Sayyidina Hamzah sampai 70 kali Rasulullah bertakbir juga di situ ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Hamzah. Tetapi bagaimana keadaan wanita yang telah mengupah Wahsy untuk menombak Hamzah, yaitu Hindun bintu Utsbah, yang akhirnya masuk Islam? Apakah Rasulullah tidak menerima keislamannya? Apakah Rasulullah membencinya? Pergi ya Hindun. Nabi menerima keislaman Hindun. Walaupun Rasulullah mengetahui Hindun ketika itu mengeluarkan jantung pamannya, ingin dibelah-belah, tetapi dijaga Allah, tidak mampu. Nabi menerima keislaman Hindun bintu Utsbah. Sampai hari ini kita mengucapkan Hindun radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Padahal dia mencabik-cabik jantung paman baginda Rasulullah SAW. Kenapa enggak marah dengan Hindun? Kenapa enggak kita melaknatnya? Karena kita mengetahui kekasih kita yang mulia Nabi besar mencontohkan untuk tabah dan sabar dan menerima keislaman seseorang. Hari ini naudzubillah, tidak ada hubungan apapun, istilahnya tidak ada permusuhan, terkadang benci dengan seseorang. Hanya melihat, kenapa potongannya seperti ini? Orang ini. Kenapa ini pembicaranya seperti ini? Dengan mudah kita membenci orang yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah. Nabi melarang hal itu. Nabi tidak mencontohkan hal seperti itu. Nabi mencontohkan maafkan. Nabi mencontohkan tabahkan. Bahkan orang yang mengejek sekalipun diampuni oleh Rasulullah. Orang yang ingin berbuat sesuatu hal yang ingin mencelakai Rasulullah masih diampunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dibunuh, dihunus pedangnya. "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Siapa yang menghalang kau sekali Muhammad, kata orang itu. Rasul lagi tidur. Enggak takut Rasulullah karena hatinya senantiasa bersama Allah. Dengan penuh yakin Nabi mengatakan, "Allah yang menolong saya sekarang siapa? Allah." Bergetar tangan orang tersebut, jatuh pedangnya, panas dingin. Gantian Nabi mengambil pedangnya. "Man yamna'uka minni?" Siapa yang menghalang kau dari aku, kata Rasulullah. "Kun khaira akhir ya Rasulullah." Dia kata, "Jadilah orang yang baik wahai Muhammad. Jangan main-main aja." Main-main aja. Gimana? Dipancung Rasulullah, dimaafkan Rasulullah. Orang yang sudah ingin menghunus pedang, memenggal Rasulullah, masih diampunkan Nabi SAW. La ilaha illallah. Bisa tidak kita seperti ini? Sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah kita turuti, kita ikuti. Seseorang itu
susah untuk memaafkan. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ada melihat kelebihan pada dirinya. Oh, saya ini orang pandai, saya ini lebih tua dari dia, saya lebih pintar dari dia, yang salah itu dia. Akhirnya dia tidak memaafkan, tidak mau diejek, tidak mau. Padahal ada tak orang yang berani mengatakan saya orang yang suci, tidak ada aib sedikit pun. Ada yang mengatakan saya tidak memiliki dosa sedikit pun. Siapa berani mengatakan itu? Justru kalau kita diejek, kita dihinakan, memang kita ini tempat untuk diejek, dihinakan. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah dalam syairnya yang kita mengambil pelajaran dan ibrah darinya, beliau katakan, qad qila anna al-ilaha dhu waladin war rasulul karim qad kahana. Sudahlah diketahui bahwasanya manusia sebagian mereka mengatakan Allah itu memiliki anak, ya enggak? Siapa yang dihina ini? Pencipta Allah Ta'ala punya anak katanya. War rasulul karim qad kahana, nabi yang mulia tukang sihir. Oh, ini Allah Ta'ala kekasihnya yang mulia masih dihina. Kemudian beliau menunjukkan bait syairnya, lam yaslamillahu min bariyatihi wa la nabiyil huda fa kaifa ana. Kalaulah Allah sang pencipta tidak lepas daripada celaan makhluk-makhluknya, dan Rasulullah Nabi yang mulia tidak lepas daripada celaan umatnya, bagaimana saya ini hanya Syafi'i saja katanya. Saya ini Syafi'i bukan pencipta, bukan Rasul. Layak saya ini untuk dihina. Allah saja dicela oleh makhluknya, Rasulullah yang mulia masih diejek, dikatakan tukang tenun, dikatakan orang majnun, dikatakan penyihir, masih dihina. Kok saya nggak mau dihina, kata Syafi'i. Ini ajib ini. Kalau orang merasa seperti itu tidak mau, berarti lebih hebat dari Nabi. Jangan sampai kita merasa tersinggung, jangan sampai kita merasa ini marah dengan sedikit perasaan yang hanya mungkin prasangkaan saja. Oh, dia tidak salam lewat, mungkin tidak kelihatan, mungkin tidak dilihat. Lantas tidak orang tidak salam dengan kita, nah itu orang itu sombong, tidak salam dengan saya. La ilaha illallah. Letakkanlah 1000 uzur, kata ulama, pada orang yang tidak menghargai dan menghormatimu. Sudah kubalas ini SMS-nya nih, sudah dibacanya conteng 2 biru, tidak dibalas juga. Pasti ini orang ini ada sesuatu dengan saya, pasti dia mengejek saya, pasti dia salah dengan saya. Sudah conteng 2, mungkin anaknya yang buka, ya enggak? Mungkin dia ada aplikasi yang bisa otomatis terbuka sendiri, ya enggak? Pernah enggak terbesit? Kalau sudah marah enggak terbesit lagi. Walaupun suatu uzur, lupa uzur tersebut. Bahkan ulama mengatakan kalau ada sesuatu sangkaan buruk pada saudara muslimmu, maka letakkanlah 1000 uzur di depannya. Tidak ada juga 1000, tidak ada 1000 itu mustahil, tidak ada. Kalau engkau sampai 1000 uzur tidak mendapatkan uzur satupun, maka yakinlah di sana ada uzur yang engkau tidak mengetahuinya. Baru akan hidupnya tenang. Kalau enggak akan senantiasa gundah gulana, gelisah, merasa sakit hatinya. Kata Imam Ghazali, orang memiliki penyakit hati, hasad, iri, ria, ujub dan sebagainya, itu hidupnya senantiasa tidak akan selesa, tidak akan pernah aman, tidak akan pernah damai. Walaupun dia dalam sholat, walaupun dia kita mengaji, ketika berzikir di dalam masjid, tapi kalau penyakit hati masih banyak merebak di dalam hati, tidak ada tumakninah di dalam hatinya. Maka insya Allah dalam peringatan Maulid kita malam hari ini, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Jadikanlah beliau contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Amalkanlah, pelajarilah akhlak Rasulullah, uslub cara beliau dalam bermuamalah, cara beliau dalam bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Itulah yang kita praktekkan, itulah yang kita amalkan. Niscaya cahaya hidayah akan bersinar di dalam hati kita, bahkan akan menerangi kehidupan kita. Di sisa umur kita insyaallah kita hidup dengan Rasulullah.